MLT ini ada PUMP, ada KPR, ada renovasi. Oke. Ini diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Syaratnya menjadi kepesertaan 1 tahun. 1 tahun sudah cukup. Iya, sudah cukup 1 tahun. Kemudian tertib administrasi perusahaannya, bayar iurannya tertib, terus nggak PDS. Kemudian tentunya syarat yang paling penting adalah lolos dari perbankannya sendiri. Jadi ada dokumen-dokumen yang diatur oleh perbankan tersebut, gitu. Nah, tapi di samping kepada peserta, fasilitas untuk MLT ini juga diberikan kepada developer, Mas Hafiz. Ini baru nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jamsos Talks. Ini adalah podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan. Dan hari ini saya Hafiz Ritonga selaku host yang akan membawakan seputar obrolan seputar manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan tentunya. Seperti biasa kita akan ngobrolin semuanya ya tentang manfaat-manfaat dan juga program dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentunya ada bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol. Dan hari ini kita punya Ibu Woro Ariandini dari Deputi Kebijakan Pelayanan Program. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mas Hafiz. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Sehat. Oke, alhamdulillah. Yang penting itu dulu, sehat dulu. Terus hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol seputar manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita udah banyak ngobrolin soal program yang memang ada gitu, yang memang diketahui oleh banyak orang gitu ya Bu. Dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, sampai dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Banyak ya, dan Sobat Jamsos Talk juga udah pada tahu nih program-programnya kita. Tapi mungkin nih Bu Woro hadir hari ini juga ingin kasih tahu nih buat Sobat Jamsos Talk semua kalau manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan gak cuma 5 itu aja ya Bu ya. Ada yang namanya manfaat layanan tambahan. Nah, seperti apa? Kita akan bongkar nih ya Bu ya. Kira-kira manfaat layanan tambahannya ada apa-apa aja gitu. Bu Woro ini dari Deputi Kebijakan Pelayanan Program. Berarti berbagai macam layanan program dari BPJS Ketenagakerjaan disitulah semuanya diurusin gitu ya Bu ya. Gimana? Coba dikenalin dulu nih Bu sama Deputi Kebijakan Pelayanan Programnya. Ya, makasih Mas Hafiz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Jamsos Talk? Benar Senang sekali bisa bertemu dengan Mas Hafiz yang super keren gitu ya. Dan juga Sobat Jamsos Talk dan juga Sobat Jamsos Talk yang menonton podcast ini. Betul. Jadi tadi sudah disampaikan Mas Hafiz bahwa saya dari Deputi Kebijakan Pelayanan Program. Ngapain aja sih itu Deputi Kebijakan Pelayanan Programnya? Jadi kami ini salah satu tugas dan fungsinya adalah membuat kebijakan ataupun ketentuan terkait program-program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diamanatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Tadi Mas Hafiz sudah membuka dengan baik sekali ya. Kita sudah punya 5 program. Ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian jaminan pensiun, dan yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan. Ini kalau di luar negeri mungkin istilahnya lebih familiar unemployment insurance seperti ini ya. Tapi kita punya satu lagi Mas Hafiz, program manfaat layanan tambahan. Seperti apa sih manfaat layanan tambahan ini? Kita akan berdiskusi, akan membahas terkait program manfaat layanan tambahan. Ini manfaat layanan tambahan ini diamanatkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016. Jadi sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang JHT. Jadi di dalam Peraturan JHT itu di samping mengatur terkait ketentuan jaminan hari tua, mengatur juga terkait manfaat layanan tambahan. Antara lain bentuknya berupa perumahan. Untuk memiliki perumahan. Nah, dari PP 46 ini diturunkan
ketentuannya, syaratnya, dan tata caranya melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Nah, dari Permen 35 tersebut kemudian dilakukan update, dilakukan review di Permenaker nomor 17 tahun 2021. 2021 itu peraturan Menteri Tenaga Kerjanya keluar ya Bu ya. Terus apa saja sih yang bisa diperoleh dari manfaat layanan tambahan? Nah itu, jadi mungkin selama ini taunya 5 program itu tadi, belum tahu nih manfaat layanan tambahan. Emang ada ya? Apa sih kira-kira? Jadi ini memang banyak yang belum tahu gitu ya Bu, karena manfaat layanan tambahan ini bukan program-program yang memang kita ketahui bersama-sama 5 program tadi. Apa aja nih Bu manfaat layanan tambahan? Ya, untuk manfaat layanan tambahan, BPJS Ketenagakerjaan membantu pekerja, membantu peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini pekerja penerima upah, untuk bisa memiliki rumah gitu, fasilitas perumahan. Nah, memang program ini sebenarnya sudah ada sejak 2016 ya, sejak Jam Sostek bertransformasi menjadi BP Jam Sostek. Namun memang kalau kita lihat utilisasinya atau pekerja yang memanfaatkan fasilitas ini masih sangat sedikit, masih kurang lebih 4.400-an dari seluruh tahun Indonesia. 2017 sampai dengan 2023. Wow, masih cukup sedikit ya. Jadi mungkin nih itu dia tadi, mungkin Sobat Jam Sostek nggak banyak yang tahu seputar manfaat layanan tambahan. Makanya hari ini juga kita mau kasih tahu. Dari kemarin juga sebenarnya kita udah sempat ngobrol-ngobrol soal manfaat layanan tambahan. Tapi mungkin kita bisa nge-rewind lagi, nge-remind juga nih Sobat Jam Sostek yang nonton, kalau manfaat layanan tambahan ini masih belum banyak yang menggunakan manfaatnya. Dan itu termasuk salah satunya adalah biaya rumah ya Bu ya, untuk pengambilan rumah baru gitu ya. Terus juga untuk uang renovasi muka, renovasi juga bisa ya. Apa aja nih Bu, boleh dijelasin? Ya, jadi manfaat layanan tambahan dalam perumahan mungkin saya jelasin lagi ke awal ya. Jadi untuk perumahan pekerja ini bisa diberikan dalam bentuk MLT, dan bisa juga dari tabungan si pekerja itu sendiri, dari program JHT. Jadi program JHT Sobat Jam Sostek bisa diambil jika memenuhi kriteria 10 tahun menjadi peserta. Udah 10 tahun ya jadi peserta. Terus? Dan bisa diambil maksimum 30% dari untuk JHT perumahan. ya. Untuk perumahan ya, bukan untuk jajan ya. Nah, ya, karena ini diatur di peraturan menterinya bahwa ini khusus untuk perumahan. Nah, di samping dari tabungan pekerja tersebut, BPJS juga memberikan fasilitas untuk pemberian perumahan, kepemilikan perumahan gitu, dalam bentuk ada bermacam-macam tuh Mas Hafiz. Ada apa aja nih Bu Woro? Ada PUMP, pinjaman uang muka perumahan. Mungkin pada kesempatan yang lalu sudah disampaikan juga ya. Iya, nggak apa-apa, kita remind lagi. PUMP ini, jadi PUMP ini pinjaman uang muka perumahan diberikan untuk maksimum 150 juta. Maksimum 150 juta. Wow, itu lumayan gede ya. Ya, itu untuk uang mukanya. Kemudian ada juga untuk kredit pemilikan rumah. Kredit pemilikan rumah ini diberikan plafonnya maksimum 500 juta. Plafonnya maksimum 500 juta ya untuk kepemilikan rumah. Terus apa lagi nih Bu? Ada juga renovasi rumah. Mas Hafiz sudah punya rumah. Nah, rumahnya itu yang renovasi ini maksimum 200 juta. Maksimum jadi 200 juta. Kalau MLT ini ada PUMP, ada KPR, ada renovasi. Ini diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Syaratnya menjadi kepesertaan 1 tahun. 1 tahun sudah cukup. Iya, sudah cukup 1 tahun. Kemudian tertib administrasi perusahaannya, bayar iurannya tertib, terus nggak PDS. Kemudian tentunya syarat yang paling penting adalah lolos dari perbankannya sendiri. Jadi ada dokumen-dokumen yang diatur oleh perbankan tersebut, ya, gitu. Nah, tapi di samping kepada peserta, fasilitas untuk
MLT ini juga diberikan kepada developer, Mas Hafiz. Oke, Ya, ini baru nih ya. Ya, jadi ini sebenarnya di Permen 17 tahun 2021 itu juga sudah disebutkan. Ada, ya? Jadi untuk kredit konstruksi untuk pengembang, untuk developer. Oke, ditahan dulu Bu Woro ya. Jadi kalau hari kemarin-kemarin kita udah tahu nih MLT untuk para peserta atau juga Sobat Jam Sostok yang sekarang sedang nonton, yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan menjadi peserta. Nah, ini yang baru nih untuk para developer. Jadi Sobat Jam Sostok yang sekarang nonton sebagai developer, ternyata manfaat layanan tambahan ini juga memberikan keuntungan untuk developer yang akan membangun rumah atau juga perumahan gitu ya Bu ya. Gimana deh ceritanya Bu? Ya, jadi gimana sih syaratnya untuk developer bisa mendapatkan manfaat fasilitas MLT ini? Jadi developernya tentunya sama seperti tadi kayak pekerja, harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga seluruh pekerja di developer tersebut, tentunya dia punya beberapa pegawai dan pekerja kan. Nah, itu harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan juga. Jangan mau ngambil manfaat layanan tambahan tapi nggak terdaftar pegawainya. Jangan dong, ya kan? Terus kemudian harus punya lahan tentunya, Mas. Harus punya lahan, kemudian tadi ada beberapa persyaratan dokumen karena ini pinjamannya melalui bank, jadi harus memenuhi ketentuan dari pihak perbankan. Kalau dari BPJS sebenarnya ketentuannya amat sangat mudah kan ya. Seperti itu. Oke, itu kalau untuk developer ya. Jadi bisa ya sekarang untuk mengajukan ya MLT untuk developer atau jasa konstruksi gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya kalau ngomong-ngomong soal manfaat layanan tambahan secara umum nih Bu, untuk ikutan atau dapetin manfaat layanan tambahan tadi kan Ibu juga udah jelasin nih untuk yang pribadi atau peserta dan juga untuk developer. Tapi kalau bisa dilihat nih, apa nih Bu keunggulan dari manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan mungkin bisa dibandingkan dengan pinjaman di bank komersil, seperti apa Bu? Ya. Jadi Mas Hafiz, tadi saya ada yang tertinggal ya. Jadi untuk PUMP, kredit pemilikan rumah, kemudian untuk renovasi, dan satu lagi bisa take over, alih kredit. Oh, bisa ya, selengkap jadi kalau itu misalnya, ya guys ya. Mas Hafiz sudah beli rumah, kemudian masih dalam kredit gitu ya, KPR, kemudian melihat lebih menarik yang di MLT-nya BPJS, itu bisa pengalihan atau take over. Nah, kalau tadi ditanya apa sih keuntungan atau additional benefitnya gitu ya daripada program MLT ini. Jadi sesuai dengan ketentuan Permenaker, jadi untuk bunganya ataupun angsurannya kita mengacu kepada BI rate ditambah maksimum 5%. Jadi itu maksimum 5%. Tapi kenyataannya kita kerjasama dengan beberapa perbankan itu bisa di bawah 5%, antara 3 sampai 4 gitu. Dan ini sampai selesai, sampai lunas ya angsurannya tersebut gitu. Jadi tentunya sangat bersaing ya dengan perbankan atau komersil yang lain. Betul, karena mungkin kalau komersil bisa di awal gitu ya, karena ada promo-promo menarik. Kalau kita lebih konsisten dari awal sampai dengan selesai untuk cicilannya gitu. Betul. Ya Bu. Wow. Jadi kalau misalnya Sobat Jam Sostok bilang, kok lebih mahal ya di tahun pertama, biasanya memang perbankan karena mempunyai produk yang sama untuk perumahan, di awal memberikan tingkat bunga yang promo, tapi selanjutnya kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau dari MLT ini relatif lebih stabil, benar dari awal sampai dengan akhir cicilan. Itu dia kelebihannya. Jadi boleh ya dipertimbangkan atau juga diputuskan juga kalau mau ambil MLT atau mau ambil rumah, boleh memanfaatkan manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir nih Bu, apa nih Bu Woro harapannya dengan adanya si manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri? Ya, tentunya BPJS sangat mensupport program pemerintah dalam rangka program 1 juta rumah ya Mas Hafiz ya. Dia. Dan kita tahu pekerja kita ini pada umumnya ada di gen milenial dan Gen Z sekarang. Gen Z ya. Nah,
gimana nih supaya impian Gen Z ataupun pekerja milenial bisa punya rumah gitu kan. Nah, BPJS menjadi salah satu alternatif nih melalui program MLT. Jadi harapan dari BPJS Ketenagakerjaan ya ayo teman-teman peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mengoptimalkan manfaat MLT ini. Karena kita bekerja sama dengan beberapa perbankan dan akan terus ditambah nih kerjasamanya dan perbankan. Jadi lebih banyak pilihan gitu lebih ya, banyak Bu, ya? pilihan. Jadi bisa ketika teman-teman yang pekerja di Aceh itu kita punya Bank Aceh. Jadi nggak usah ragu-ragu gitu ya. Di Jawa Barat kita kerjasama sama BJB, tentunya kita juga kerjasama sama BTN. Di Bali ada Bank Bali. Bank Bali. Nah kemudian ada Bank Nagari juga. Dan BJB tadi juga udah ya. Nah kita akan terus mengembangkan kerjasama. Tentunya mudah-mudahan dengan banyaknya kerjasama dengan perbankan akan mempermudah pekerja kita atau peserta kita untuk bisa mengakses fasilitas MLT ini. Dan harapannya tentunya pekerja Indonesia khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa sejahtera. Nah, gitu, bisa kerja keras bebas cemas gitu ya Bu ya. Bebas cemas, mantap sekali. Ditutup dengan harapan yang mantap dari Bu Woro tentunya untuk seluruh yang sedang nonton Jam Sostok, seluruh sobat Jam Sostok hari ini. Semoga manfaat layanan tambahan bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Akhirnya seluruh pekerja di Indonesia khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa semuanya memiliki rumah. Amin. Kalau begitu terima kasih Bu Woro untuk waktunya ya. Sehat terus Bu Woro. Semoga semua program manfaat layanan tambahan bisa dinikmati oleh seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan ya Bu Woro ya. Dan Bu Woro juga bisa menginformasikan seluas-luasnya termasuk hari ini nih ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Hafiz. Dan tentunya waktu jua yang memisahkan kita dari podcast Jam Sostok hari ini. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras bebas cemas.